Adakah saudara belakangan ini dibingungkan oleh berbagai isu yang mengaitkan pandemi yang terjadi sekarang dengan isu-isu akhir zaman? Salah satu contoh misalnya bahwa nanti vaksin sudah disetting semuanya, vaksin akan ditemukan dan akan ditanamkan dalam chip dan sebagainya, sehingga itu dikaitkan dengan antikris nanti. Jadi nggak ada masalah dengan chip kalau itu berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan ekonomi dan sebagainya. Kalau itu tidak berhubungan dengan antikris, nggak ada masalah dengan itu. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RTJ, Renungan Penyejuk Jiwa. Video ini adalah video ketiga, masih dalam topik sikap hidup yang benar di akhir zaman. Saudara, kalau saudara punya kerinduan supaya satu topik tertentu menjadi topik pembahasan di video-video Renungan Penyejuk Jiwa, silakan saudara kasih usulan di kolom komentar. Dan usulan saudara akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjadi topik pembahasan di video-video selanjutnya. Saudara, kita adalah orang-orang yang oleh karena kasih karunia Tuhan kita hidup di akhir zaman. Ada hal yang penting untuk kita bersikap benar di akhir zaman ini. Tapi seringkali banyak hal juga yang membingungkan. Itu sebabnya kita perlu belajar. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana sikap yang benar di akhir zaman. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau mulia. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Adakah saudara belakangan ini dibingungkan oleh berbagai isu yang mengaitkan pandemi yang terjadi sekarang dengan isu-isu akhir zaman? Salah satu contoh misalnya bahwa nanti vaksin sudah disetting semuanya, vaksin akan ditemukan dan akan ditanamkan dalam chip dan sebagainya, sehingga itu dikaitkan dengan antikris nanti. Saudara, yang pertama, kita tidak perlu bingung dengan semuanya itu dan tidak perlu terpengaruh dengan itu. Kenapa? Karena yang pertama, itu hanya isu yang belum tentu kebenarannya. Dan yang kedua, di video pertama dan kedua kita sudah belajar, kalaupun itu benar, pada dasarnya sebenarnya tanpa chip yang ditanam ke depan, sebenarnya sekarang semua sudah sistemnya seperti itu. Semuanya, saudara punya KTP, udah sistemnya seperti itu. Saudara mendaftarkan kartu smartphone saudara, semua sistemnya sudah terkait semuanya. Jadi nggak ada masalah dengan itu, dengan chip nggak ada masalah. Di video pertama dan kedua kita sudah belajar bahwa itu akan menjadi masalah, di mana di dalam Wahyu pasal 14 mulai ayat 6 sampai ayat 13 kita sudah belajar bahwa nanti akan ada masa antikris memerintah dan antikris akan dikalahkan dan antikris akan dihakimi dan dihukum, dan orang yang menyembah dia dan menerima tanda namanya pada dahi dan tangannya. Jadi sekali lagi di sini langsung dikaitkan antara penerimaan tanda nama dari binatang itu yang sering disebut sebagai 666 dan ditanamkan dalam bentuk chip dan sebagainya. Itu akan bermasalah ketika itu berhubungan dengan penyembahan, karena di sini langsung dikaitkan penerimaan tanda itu kepada penyembahan kepada binatang itu. Jadi nggak ada masalah dengan chip kalau itu berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan ekonomi dan sebagainya. Kalau itu tidak berhubungan dengan antikris, nggak ada masalah dengan itu. Kenapa? Karena sekarang antikris yang disebutkan di dalam Alkitab yang memerintah kepada seluruh dunia itu belum bangkit. Tapi mungkin ada yang berkata, bukankah semuanya ini sudah mengarah ke sana? Ya, memang dari dulu semuanya sudah mengarah ke sana. Dan nanti kalau itu sudah muncul dan kemudian tanda itu sudah berhubungan kepada penyembahan kepada dia, sebagai pengakuan bahwa orang yang menerimanya adalah pengikutnya, tunduk kepada dia, itu baru penerimaan tanda itu bermasalah. Karena pada prinsipnya sebenarnya adalah keputusan orang, sikap orang yang tunduk dan menyembah kepada antikris itu yang masalah, bukan angka-angka. Seperti yang sudah disebutkan di video kedua, bahwa gimana kalau rumah saudara angkanya 666, sepeda motor atau mobil saudara angkanya 666, kan nggak perlu kita ganti nomor itu, dan nggak perlu kita alergi dengan nomor itu. Karena apa? Karena nggak berhubungan dengan antikris. Jadi angka itu dan kemudian chip itu akan menjadi masalah jika itu sebagai bukti pengakuan dan penyembahan kepada antikris. Dan di video pertama dan kedua kita sudah belajar ada hal yang penting, yang jauh lebih penting daripada isu-isu itu semua, yaitu di ayat 12. Di video pertama kita sudah belajar yang paling penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus
untuk hidup menurut perintah Tuhan. Jadi di akhir zaman ini yang paling penting bagi saya dan saudara adalah ketekunan kita untuk terus hidup seturut firman Tuhan. Ketekunan kita dan usaha kita, perjuangan kita bersama dengan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita untuk terus melangkah seturut firman Tuhan. Itu yang penting, saudara. Itu yang harus kita lihat ke dalam diri kita, bukan bingung dengan berbagai isu yang berkembang. Lalu kemudian yang kedua, masih di ayat 12 kita sudah belajar di video yang kedua, dan iman kepada Yesus. Jadi yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti firman-Nya. Yang penting di sini yang kedua adalah iman kepada Yesus. Jadi yang penting ketika kita sebagai orang yang hidup di akhir zaman ini, yang penting bagi kita sekarang adalah apakah iman kita sudah pasti, apakah iman kita sudah jelas. Karena kalau misalnya antikris itu muncul dan kemudian ada orang yang nggak mau menerima tanda itu hanya karena dia sebagai orang Kristen, hanya dia karena dia lahir sebagai orang Kristen, sedangkan imannya tidak jelas kepada Yesus, nggak ada gunanya juga. Jadi itu sebabnya firman Allah mencatat di dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir ini, iman kepada Yesus. Jadi yang penting di sini adalah iman kepada Yesus. Jadi yang harus kita perjelas adalah apakah iman kita sudah benar kepada Yesus, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian di video yang ketiga ini, saudara, saya mau kita belajar hal ketiga yang penting adalah ayat 13 di Wahyu pasal 14 tadi. Ayat 13 saya baca bagi saudara. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi setelah ditegaskan ayat 12 yang penting di sini, kita lompat ke ayat 13, bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi yang penting firman Allah menegaskan adalah tentang kematian. Setiap kita pasti akan mati, kecuali orang-orang yang hidup di akhir zaman yang akan mengalami pengangkatan. Tapi setiap orang pada dasarnya akan mati, mengalami kematian. Dan kalau kematian itu pasti, itu sebabnya firman Allah berkata, menjelaskan di sini adalah bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Berarti kita harus pastikan kematian kita itu nanti adalah kematian dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Jangan sampai kita sibuk dengan isu-isu yang berkembang, tapi kita tidak sedang merenung dan memperhatikan dan membuat komitmen tentang kematian kita, bahwa kapanpun kita mati, kita harus mati dalam Tuhan. Sekarang ini apalagi ada isu yang lain lagi yang berkembang tentang isu kematian diakibatkan oleh corona. Ada orang yang bertanya, bisakah orang Kristen mati karena corona? Kenapa orang Kristen mati karena corona? Atau ada lagi yang malah lebih ekstrim, kenapa pendeta bisa kena corona dan mati karena corona? Dengar saudara, kematian, cara kematian tidak pernah menentukan kehidupan rohani seseorang. Tidak pernah menjadi ukuran kehidupan rohani seseorang. Yesus pada zamannya waktu dia mati di kayu salib, seluruh dunia mencap dia sebagai mati dalam kutuk. Tapi kematiannya adalah kematian yang berharga dan mulia. Jadi pada dasarnya bukan masalah cara kematian, tapi matinya nanti orang itu, apakah dia mati dalam Tuhan atau tidak, itu yang penting. Matinya saya dan saudara nanti, kapanpun itu, apakah kematian kita dalam Tuhan atau tidak, itu yang penting. Nah, bagaimana supaya kematian kita nanti adalah kematian di dalam Tuhan? Tentu saja dari sekarang kita jalani hidup kita dalam Tuhan. Dari sekarang kita melangkah turut firman Tuhan seperti yang sudah dijelaskan di video yang pertama. Sekarang kita harus tetap hidup dalam Tuhan. Nah, hati-hati dengan keadaan sekarang. Dengan kondisi yang ada sekarang, banyak orang yang tidak peduli lagi dengan hidup beribadah kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Keadaan ini bukan pemerintah masih melarang kita bertemu di gereja misalnya. Bukan aturan pemerintah itu yang masalah. Karena sebenarnya bukan tempat ibadah yang masalah. Kalau aturannya masih seperti itu. Tapi masalahnya adalah apakah saudara masih dalam Tuhan, masih hidup beribadah, apakah di keluarga saudara atau dengan cara yang lain. Itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah saudara masih sedang hidup dalam Tuhan sekarang, atau jangan-jangan saudara sudah terlena dengan kesibukan dunia,
dan saudara sudah melupakan Tuhan. Itu yang perlu kita tanya, apakah kita sedang hidup dalam Tuhan? Karena yang penting di sini yang akan berbahagia adalah orang yang nanti akan berbahagia adalah orang yang mati dan kematiannya di dalam Tuhan. Siapa yang akan mati dalam Tuhan? Tentu saja yang dari sekarang tetap dalam Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya, sampai akhir hidup kita yang kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi kita tetap dalam Tuhan sehingga kita akan mati dalam Tuhan. Jadi tetaplah dalam Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, apapun kondisi begini sekarang terjadi. Ibadah kita harus terbatas. Jangan pernah itu membuat saudara hidup di luar Tuhan. Jangan pernah itu membuat saudara menjauh dari Tuhan. Tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan. Karena orang yang mati dalam Tuhan, kapanpun itu, orang yang mati dalam Tuhanlah yang akan berbahagia di hari zaman. Jadi kita sudah belajar dari video pertama, video kedua, dan ketiga, bahwa di tengah-tengah kita sebagai orang yang diberi kasih karunia hidup di akhir zaman ini, yang penting, katanya ayat 12, yang penting di sini ialah, yang pertama, bertekunlah terus hidup seturut firman Tuhan, saudara, di hari-hari kehidupan saudara. Yang penting di sini, masih ayat 12 bagian terakhir, iman kepada Yesus. Pastikan iman saudara kepada Yesus, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, bahwa dia sudah mati untuk menanggung dosa saudara. Dan kapanpun saudara dipanggil Tuhan, saudara pasti masuk surga. Pastikan itu, saudara. Itu yang penting sekarang. Dan kemudian yang ketiga, ayat 13. Yang penting di sini adalah bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi orang yang mati dalam Tuhan, itu yang penting. Bahwa kematian kita, kematian yang pasti, dan kematian kita adalah kematian di dalam Tuhan. Itu yang penting bagi saya dan saudara. Bagaimana supaya nanti kematian kita dalam Tuhan? Tetaplah dalam Tuhan. Sekarang, esok, lusa, dan selamanya. Tetaplah hidup dalam Tuhan. Jadi melangkahlah terus, bertekun dalam firman-Nya. Pastikan iman saudara benar kepada Yesus. Pastikan saudara tetap dalam Yesus. Sehingga nanti kapanpun kita dipanggil, kita mati dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami hidup di akhir zaman ini, Tuhan. Dan saat ini firman-Mu mengajari kami bagaimana seharusnya kami hidup di akhir zaman ini. Bahwa kami harus bertekun hidup dalam firman-Mu. Bahwa kami harus memastikan iman kami benar kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bahwa kami harus tetap dalam Tuhan supaya nanti kapanpun waktunya kami mati dalam Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.